Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah, bil khusus Ustadz Koko yang saya hormati, juga bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kami diminta oleh Ustadz Koko untuk sama-sama mengaji, mungkin ya, sama-sama. Tidak berarti yang di depan itu lebih tahu, sangat tidak begitu ya. Tapi karena diminta, ya kita isi. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai ahlul khair, ahli-ahli kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya ingin sama-sama mengaji kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini kalau rekan-rekan di pesantren mungkin sudah sangat biasa mungkin ya. Tapi boleh jadi di antara kita ada yang baru dengar, boleh jadi. Kitab Fathul Mu'in ini dikarang oleh yang bernama Syekh Zainuddin Al-Malibari. Zainuddin Al-Malibari. Beliau ini bukan orang Malabar kita Pak ya, tapi Malibari yang di India sana. Nah, Syekh Zainuddin ini wa huwa tilmidz, dia adalah murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar ini terkenal, dan beliau Imam Ibnu Hajar ini adalah muridnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan Syekh Zakaria Al-Ansari adalah muridnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang kitab Fathul Bari yang mensyarah kitab Sahih Bukhari. Jadi insya Allah kitab ini Pak, kalau kita membahas ini kita nyambung ke orang-orang atau ulama-ulama yang mengerti hadis. Dan kitab ini pun yang menjadi referensi, kata beliau, adalah Imam An-Nawawi. Di mana Imam An-Nawawi seperti kita ketahui adalah beliau yang mensyarah Sahih Muslim. Jadi kitab ini kalau dibilang rujukannya jelas Bukhari Muslim atas pasti, gitu ya, atas pasti. Sebelum membahas ini ada sebuah pertanyaan dari seorang mustami kepada imamnya. Kalau nggak salah namanya Imam Ibnu Asakila, kata guru saya. Seorang imam ditanya, wahai imam, kapan seseorang itu bisa berfatwa, bisa berdalil ini haram, ini halal, ini wajib, ini sunnah? Kata imam ini, ya kalau sudah banyak hafal hadis. Kalau hafal Quran mah standar, itu pasti harus. Hafal Quran standar harus ya. Kata beliau, ketika yang bersangkutan hafal banyak hadis. Berapa hadis? Apakah 100.000? Seseorang sudah hafal 100.000 hadis disertai matan dan sanadnya benar? Kata beliau, belum. Hafal 100.000 hadis belum diperbolehkan dia berfatwa. Bagaimana kalau 200.000 hadis? Acan, belum. 200.000 hadis seseorang hafal, seperti Imam As-Suyuti, beliau hafal 200.000 hadis, tapi belum bisa berfatwa. 300.000 hadis, belum katanya. Kumaha 400.000 hadis? Mulailah. Kalau seseorang sudah menguasai Quran, kemudian hafal minimal 400.000 hadis, baru beliau boleh berfatwa. Kemudian muridnya ini bertanya, wahai imam, apakah engkau sekarang bisa berfatwa? Kata imam itu, dia adalah muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Karena saya tidak hafal 400.000 hadis,
maka saya merujuk kepada Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis. Dan Imam Ahmad ini adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini kitab ini adalah kitab madhab Imam Asy-Syafi'i. Makanya agak aneh ketika ada orang sekarang bilang langsung saja kembali ke Quran dan hadis. Kalau Quran hafal mungkin, tapi kalau hafal hadis sampai 400.000 hadis itu agak-agak susah, Pak. Agak-agak susah. Makanya tidak ada lagi madhab sebetulnya. Madhab yang kita kenal itu jumhur atau yang terkenal adalah 4 madhab tadi. Hanafi, Maliki, Syafi'i sama Hambali. Dan kita di Indonesia rata-rata madhab Syafi'i, termasuk kitab ini adalah rujukan dari madhab Asy-Syafi'i. Mangga ibu-ibu kita bahas bapak-bapak. Kita langsung ngaclok aja Pak ya, nggak apa-apa ya, karena sebetulnya bahasan Fathul Muin ini beda dengan misalkan Safinah misalkan. Safinah itu lebih sistematis kadang. Kalau di Fathul Muin diterangkan syarat sholat, kemudian tentang air dibahas air sampai beres gitu. Sholatnya mah belakangan gitu kadang. Kita sekarang ngaclok aja ke langsung pasal mengenai sifat-sifat sholat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Permasalahannya zaman Nabi tidak ada video, tidak ada rekaman, kita tidak bisa lihat. Makanya yang bisa memotret adalah para sahabat. Para sahabat diturunkan kepada tabi'in. Tabi'in kepada tabi'in. Maka adalah ulama yang mencoba membuat metodologi. Oh, ternyata setelah dikumpulkan data dari para sahabat tabi'in, Rasulullah sholatnya begini. Ada sholat versi Imam Hanafi, versi Imam Malik, versi Imam Syafi'i. Begitupun Imam Ahmad bin Hambal. Alhamdulillah yang kita biasa pegang Imam Asy-Syafi'i. Tentu ini salah satu yang bisa kita pelajari tanpa harus menyalahkan yang lainnya. Insya Allah yang lain pun ada dalilnya. Tapi minimal yang kita kerjakan, gini bukan ecek cenah gitu ya, tapi ayat kitabna gitu ya. Nggak apa-apa Bu ya dicampur bahasa Inggris Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqa. Faslun fi sifatis sholati. Pasal mengenai sifat dari sholat. Ini yang di atasnya Bu, ini adalah matan dari Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Jadi Fathul Muin ini adalah kitab syarah atau kitab penjelasan dari kitab utamanya yaitu Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Karangan beliau juga sama, karangan Syekh Zainuddin Al-Maribari. Mungkin tidak akan dibahas detail tapi sekilas. Faslun fi sifatis shalah. Pasal mengenai sifat-sifat salat. Kata beliau arkanus sholati, yang namanya rukun salat. Yang pertama katanya rukunnya niyatun, yaitu apa Bu? Niat. Apa ya? Niat. Nah, ini di syarah Fathul Mu'innya Pak lebih jelasin. Nah, yang bawah ini. Faslun fi sifatis sholati, pasal berkenaan dengan sifat salat. Arkanus sholati ai furuduha. Adapun rukun-rukun salat yakni atanapi fardunya, fardu salat. Artinya kalau ini tidak dikerjakan ya tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Dalam kitab ini disebutkan arba'ata asyara bija'li tuma'ninati fi mahalliha ruknan wahidan. Kata beliau, rukun salat itu ada 14. Berapa Bu? 14 Pak ya? 14. Bija'li tuma'ninati fi mahalliha ruknan wahidan. Dengan menjadikan tuma'ninah itu dalam setiap tempatnya jadi satu rukun. Jadi satu rukun. Kalau kita lihat di kitab Safinah itu ada 17 Bu, bukan 14. Karena tumaninah setelah ruku tumaninah itu dibedain rukunnya. Kemudian i'tidal tumaninah lagi, beda lagi rukunnya gitu ya. Tapi di kitab Fathul Mu'in mah semua tumaninah yang ada di 4 tempat dijadikan satu rukun. Makanya jumlahnya jadi 14 ya.
Di kitab Fathul Qorib malah ada 18. 18 itu dengan ada penambahan niat keluar sholat, kalau salah ya, niat keluar sholat. Tapi intinya sama Bapak Ibu. Intinya kalau di kitab ini adalah 14 rukun. 14 rukun. Ahaduha, insya Allah kita bahas semuanya. Jadi kita skip gitu ya, kita lewat-lewat. Mungkin nanti kita bisa saling sharing untuk pendalamannya. Ahaduha yang pertama niyatun. Niyatun wahia al-qasdu bil qalb, yaitu menyengaja bermaksud tapi di dalam hati sebetulnya. Niat itu di dalam hati ya. Karena li khabar, karena ada hadisnya innamal a'malu binniyat. Tidak sah amal-amalan kalau tanpa niat. Nanti di sini dijelaskan kumaha gimana kalau kita mengucapkan sholli fardhu subhi, ada di sini Pak. Nah, kata beliau fayajibu, maka wajib fiha ya. Nah, di dalam niat itu ya ai an-niat, apa yang wajib dalam niat? Qasdu fi'liha, menyebutkan atau memaksudkan amalannya itu apa. Kalau kita mau sholat, usolli, gitu ya. Kalau haji, hajja, gitu. Kalau umrah, gitu ya. Qasdu fi'liha ay as-sholati, yaitu menyebutkan niat sholatnya dengan usolli, kecapnya itu Bu ya. Litatamayyaza, ya, untuk membedakan ya. An baqiyatil af'al, dari pekerjaan yang lainnya. Nawaitu shauma ghadin ya, kalau itu nawaitu usolli, seperti itu ya. Usolli ya. Jadi intinya tujuannya atau niat pekerjaannya harus disebutkan. Usolli berarti niat aku sholat. Wa ta'inuha, kemudian menentukan jenisnya, jenis sholatnya itu mau apa makanya. Wajib ini. Wa ta'inuha min zuhrin aw ghairihi litatamayyaza an ghairiha, untuk membedakan dengan salat anu sanesna. Apakah ini salat zuhur, asar, maghrib, harus dibedakan. Jadi tidak cekap dengan usolli hungkul ya. Fala yakfi niyatu fardil waqti. Jadi kemudian walau kanatis sholatul maf'ulatu naflan ghairu mutlaq, meskipun salat sunat katanya harus disebutkan, kecuali sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu boleh cukup dengan usolli saja. Tapi kalau sholat sunat duha, sholat sunat qobliyah, harus disebutkan qobliyahnya. Nah, malah di sini di karawatibi, seperti rawatib ya. Kemudian auzata sabab, fayajibu fiha ta'yin. Harus disebutkan, dijelaskan ya, jenis sholatnya dengan bil idhofati ila ma yu'ayyinuha, dengan disandarkan kepada sholat yang akan dilakukannya. Contoh misalkan kasunnati zuhril qabliyati awil ba'diyati, seperti sholli sunnat zuhril qabliyah atau nabi ba'diyah wa illam yuakhir al qabliyata, katanya meskipun kita mau mengakhirkan qabliyah Pak. Jadi qabliyah itu ternyata Bapak Ibu, waktu masuk qobliyah itu tidak hanya sebelum sholat fardunya. Itu bisa dikerjakan malah setelah sholat fardu. Jadi katanya kalau waktu sholat qobliyah itu masuknya itu ketika masuk waktu sholat dan berakhir ketika akhir waktu sholat. Adapun waktu sholat ba'diyah adalah ketika selesai sholat fardu waktu tersebut sampai akhir waktu sholat. Jadi kalau ada orang Bu, sholat misalkan sholat subuh, dia rajin sholat qobliyah subuh, tapi dia kesiangan, tiba-tiba ketika masuk masjid dia ikut sholat subuh bareng. Ketika sholat subuh beres, dia berdiri lagi 2 rakaat. Nah, kita jangan serta-merta haram, tidak ada sholat 2 rakaat setelah subuh. Jangan dulu bilang seperti itu, tapi ditanya dulu, Bapak sholat apa?
Oh ini teh sholat qobla subuh, tapi karena saya kesiangan saya kerjakan setelah subuh. Boleh itu. Kalau niatnya qobliyah subuh. Dan qobliyah subuh itu berakhirnya kapan? Ketika waktu subuhnya selesai. Dan awal sholatnya itu ketika mulai masuk waktu subuh. Jadi bukan berakhirnya itu ketika telah melakukan sholat fardunya, tidak. Meskipun sholat fardunya telah dilakukan, kita bisa melakukan sholat qobliyah. Nah, kata beliau meskipun tidak mengakhirkan qobliyah, tetap kalimat qobliyah itu harus disebutkan. Sholli sunnah qobliyah subhi. Kan hadis sebutkan qobliyah nate. Meskipun qobliyahna di waktuna gitu, di waktuna sebelum fardu gitu ya. Nah, ammal naflul mutlak katanya, adapun sholat sunat mutlak mah fala yajibu fihi ta'yin afwan. Jadi pada sholat mutlak itu Ibu, Bapak-bapak, adalah sholat yang tidak ada sabab waktunya, tidak ada sabab yang mendahului. Pokoknya kita pingin sholat saja. Pingin sholat 2 rakaat, khalas. Dan untuk sholat mutlak seperti inilah yang sering dikerjakan sampai 1000 rakaat, 500, suka-suka gitu ya. Pokoknya hoyong sholat, kita sholat. Untuk sholat mutlak seperti ini tidak wajib untuk menentukan usolli sunat mutlak, tidak usah. Langsung aja usolli 2 rakaat, takbir aja langsung. Nah, jadi sholat sunat mutlak itu tidak perlu ta'yin atau tapi menentukan ya jenis sholatnya. Nah, kita selanjutnya Bu ya, karena niat saja sebetulnya panjang. Yang kedua, rukun yang kedua, nanti kalau terlalu lama di ini aja, Ustaz ya, dikasih tahu. Yang kedua adalah takbiru taharrumin, yaitu takbiratul ihram. Jadi rukun yang pertama tadi niat, yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Ibu termasuk rukun qauli. Jadi yang wajib yang jadi rukunnya adalah mengangkat tangan atau ucapan Allahu Akbar. Ternyata yang jadi rukun itu ucapannya Allahu Akbar, bukan raf'ul yad, bukan mengangkat tangan, ya, bukan mengangkat. Makanya kalau ada orang berbeda di pengangkat tangannya, ada sampai bahu, ada sampai telinga, terkedah ribut. Dan yang jadi rukun mah kecap Allahu Akbar. Yang jadi masalah kadang ada yang mengucapkan Allahu Akbarnya enggak kedengaran hatta oleh dirinya sendiri. Padahal harus isma'u nafsi, harus didengarin oleh sendiri Allahu Akbar. Harus harus diperdengarkan untuk dirinya sendiri minimal ya. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Kita lanjut saja dulu. Kenapa disebut takbiratul ihram? Ya. Summiya bidzalika li'annal musalli, ya, dikatakan demikian karena seseorang yang sholat itu yahrumu alaihi bihi ma kana halalan lahu qablahu min mufsidatis sholat. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena yang sholat itu begitu sudah takbiratul ihram, segala yang halal sebelumnya jadi haram dilakukan. Contoh makan, minum, asalnya halal, tapi begitu sudah takbiratul ihram jadi haram. Begitupun dengan bercakap-cakap atau berbicara dengan yang lainnya. Nah, di sini ada yang spesial, Bu. Makrunan bihi an-niyatu, ya. Jadi ketika niat itu kapan diletakkannya? Ketika rukun takbir ini. Jadi katanya niat itu harus dimasukkan ketika kita melafazkan Allahu Akbar. Niat di dalam hati. Sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbil qiblat, seperti itu. Panjang ting, makanya dipermudah sebelum salat. Sholli fardhu subhi rakaatain. Li yusa'ida lisanal qalb. Maka disunahkan mengucapkan niat sebelum takbir. Adapun niatnya diletakkan pas takbir. Allahu Akbar sampai ro terakhir katanya. Nah, ada yang bilang malah kudu bareng sebenarnya, tapi ya sekiranya bisa seperti itu saja. Jadi memasukkan niat itu di dalam ketika takbir. Allahu
Jadi niat itu harus muqtarinan bi fi'lihi, harus bareng dengan pekerjaannya. Ketika wudu niat itu masuknya bukan ketika basuh tangan, Bu. Tapi ketika ghuslul wajhi, membasuh wajah, baru kita niat dalam hati. Adapun sebelum wudunya itu membantu dan itu sunnah ya. Jadi itu rukun yang kedua. Yang pertama tadi niat, yang kedua apa, Bu? Bapak-bapak? Takbiratul ihram. Nah. Yang ketiga apa, Bu? Pak? Yang ketiga yang ketiga wasalisuha, dan ketiga dari rukun-rukun salat qiyamu qadirin, berdiri bagi yang mampu, alaihi binafsihi au bi ghairihi fi fardhi. Kalau seseorang bisa berdirinya pakai nyender tersawios. Yang penting bisa berdiri katanya. Kecuali kalau tidak bisa, ya. Tapi ini kewajiban rukun ketika di sholat fardu, di sholat wajib. Jadi kalau di sholat sunat ada pemuda kuat, tapi dia pengen duduk, sah, boleh. Tetapi dalam sholat fardu jadi batal sholatnya ketika dia bisa berdiri tapi dia duduk. Qiyamu qadirin alaihi binafsi au bi ghairihi fi fardi, dalam sholat fardu. Maka itu wajib berdiri, ya. Itu rukun yang ketiga. Kita lewat saja. Rukun yang keempat. Setelah tadi an-niyat, takbiratul ihram, kemudian qiyamu ala qadirin, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat adalah wa qira'atu Fatihatul Kitab, ya. Wa qira'atu Fatihatul Kitab, yaitu membaca Al-Fatihah. Kulla raka'atin. Ada keterangan, Bu, di sini. Illa raka'ata masbuqin, kecuali rakaatnya seorang masbuk. Misal, gimana kalau ada kecuali rakaat masbuk? Jadi katanya ibu-ibu, kalau kita terlambat jadi masbuk, imam sudah rakaat kedua, ketika baca surat kita baru datang. Maka kalau ada waktu yang cukup, maka silakan makmum masbuk ini membaca Al-Fatihah. Ketika mau membaca, imam itu ruku, beres surat kulhu misalkan ayat yang keduanya, maka si makmum masbuk ini ketika sudah berdiri langsung ruku. Apakah dia dihitung satu rakaat? Dihitung satu rakaat, dan Fatihahnya ditanggung oleh imam. Makanya tadi dijelaskan pembacaan Fatihah di setiap rakaat kecuali rakaatnya masbuk, ya. Itu yang keempat, ya. Karena li khabari syaikhoni, yaitu la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah, ya. Tapi katanya kecuali illa raq'ata masbuqin fala tajibu alaihi fiha, ya. Selagi haitsu lam yudrik zamanan yasa'ul Fatihata min qiyamil imam. Selagi dia mendapatkan waktu yang cukup untuk baca Al-Fatihah, baca. Tapi dia tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk baca Al-Fatihah, imam ruku, dia ikut ruku. Dan dihitung satu rakaat bersama imam, ya. Tentu kalau di mazhab Syafi'i kita Al-Fatihahnya itu dengan basmalah, Bu, ya, dengan basmalah. Ma'a basmalatin wa tashdidatin wa ri'ayati hurufi wa makharijiha. Dengan membaca basmalah kemudian memperhatikan tasdidnya. Karena tasdid itu jadi kayak dua huruf. Kalau tidak ditasdidkan kita mengurangi huruf Al-Fatihah, ya. Dan kita memperhatikan makhrajul hurufnya. Yang kelima rukun dari rukun salat
adalah apa Pak? Yang kelima itu adalah ruku ya. Setelah tadi Al-Fatihah, yang kelima adalah ruku. Bentar. Untuk Al-Fatihah itu panjang sekali pembahasannya, tapi kita lewat saja. Yang kelima adalah ar-ruku. Ya, ruku. Ruku itu termasuk rukun qauli, rukun af'ali. Jadi rukun fi'li, rukun pekerjaan. Yang jadi rukun itu posisi merunduknya, bukan bacaan subhana rabbiyal azim atau nabi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sukaribut ada pakai wa bihamdi ada enggak teu maca itu ge sah. Asal dia merunduk ruku. Karena yang jadi rukun adalah merunduknya, bukan bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihinya. Adapun subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu bagian dari sunnah salat ya, sunnah salat. Itu yang kelima, wa ruku'un bin hina'in bihaitsu talalu rohatahu rukbate. Rukunya itu merunduk sampai si telapak tangan itu nempel di lututnya. Telapak tangan ini rohatahu. Sanes jari-jari. Jadi pameu jari-jari nempel kieu teu sah katanya. Mun jari-jari hungkul mah, tapi kedah rohatahu nya. Oke, selanjutnya kalau di Sapinah tadi langsung tu'maninah gitu ya, tu'maninah. Kemudian i'tidal tu'maninah. Sekarang tu'maninahnya dijadikan satu ya. Setelah ruku yang keenam wa'tidalun ya. Kemudian i'tidal Bu ya, i'tidal. Wa yusannu ayyaqula fi rab'ihi. Ketika i'tidal ini disunahkan membacanya itu bukan Allahu Akbar seperti halnya pergerakan dari satu rukun ke rukun yang lain, tapi dari ruku ke i'tidal mah sami'allahu liman hamidah ya. Oke. Yang ke berapa? Yang ke-7 ya. Yang ke-7 adalah sujud yang dua Bu ya. Sujud yang dua apa ya? Yang ke-7. Jadi sujud. Yang ke-7 wasujudun marrataini ala ghairi mahmulin katanya ya. Nah, dia sujud dua kali sujud ya. Di atas sesuatu yang tidak ikut bergerak. Di atas sesuatu yang ikut bergerak. Maksudnya gini Bu. Kalau saya sujud di atas kopiah saya dan kopiah saya itu menutupi jabahnya, mendai, kemudian kopiah ini kan ikut bergerak dengan saya, maka sujudnya tidak sah. Tidak sah. Jadi sujud di atas sesuatu yang dia tidak bawa, dia tidak wa intaharoka biharokatin juga ya. Jadi sujudnya itu tidak bentar. Oh ya, jadi di atas sesuatu yang tidak bergerak. Misalkan sorban juga, tadi sorban. Kita sujud di atas sorban, yang ikut sorbannya bergerak dengan kita, maka itu batal. Atau di atas rambut kita Pak, rambut orang panjang. Sujud di atas rambut, yang rambut itu bergerak ketika kita ikut bergerak dan itu batal. Itu batal ya. Jadi sujudnya harus langsung ya. Tapi kalau kita di atas sesuatu yang tidak ikut dengan kita ikut bergerak, itu masalah katanya. Wa in taharaka biharokatihi misalkan. Misalkan kita sujud di atas kasur Pak, di atas kasur. Tapi kasur itu ketika kita angkat kan goyang kasur, tapi kasurnya terempel tinu taar Pak, misalkan didinya keneh, itu masalah eta mah ya. Asal tidak kita bawa terus gitu ya. Tidak kita bawa terus ya. Itu teu masalah misalkan. Wa in taharaka biharokatihi, meskipun itu bergerak dengan pergerakannya si orang sholat, tidak masalah
bi wad'i bad'i jabhatihi bi kashfin. Nah, dengan meletakkan dahinya itu sebagian dahinya dengan keadaan terbuka, tekaing katutupan dahi nantinya. Kemudian memberatkan naon bukan kaki apa Bu, lutut ya. Wa batni kafaihi, kemudian perut dari telapak tangan. Jadi upami sujud itu kan ada 7 anggota ya yang harus nempel, 7 anggota. Pertama jabhah, yang kedua telapak tangan, yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5 itu kedua lutut. Yang ke-6 ke-7 adalah wa asabi'i qadamaihi, jari dari kakinya. Nah, di sini dijelaskan yang disebut jari kaki itu apa? Yang disebut dengan jari kaki itu katanya, nah, di sini dijelaskan. Wa ba'du batni kafaihi, kemudian dari perut telapaknya, minar rohatihi wa butunil asobi'i, dan perut dari jari jemari. Jadi gini Bu ya, untuk tangannya. Untuk kakinya juga ternyata wa ba'du batni asobi'i qadamaihi. Jadi sebagian dari perut dari jari jemari. Punten, pean teh jatuh kieu kedana. Oke. Teu kenging kieu anu nempelna punggung jari jemari teh kenging. Kedah kieu si pean itu, kaki itu. Makana sok ditilepkeun. Sanes ditancepkeun tapi ditilepkeun. Perut jemari ke bumi, si jari-jarinya menghadap ke kiblat. Afdolna semua jemari urang aya 5, afdolna pami henteu saur guru kami hiji ge cukup. Hiji ge cukup saur nanti ya. Tapi afdolna saya dadaina 5-5na. Dahi, telapak tangan, kemudian lutut, kemudian perut dari jari jemari kaki. Perut jari jemari kaki. Ya. Butunun asabiha. Kumaha lamun nempelkeun hidung sana teh. Wa sunnah wadu anfin. Nah, dan sunnah untuk menempelkan hidung di bumi di tempat sujud teh sunnah ya. Jadi terkedah wajib itu sanes wajib eta mah ya, tapi sunnah ya. Dan kecapnya atau bacanya adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan tuh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali saurna teh ya. Kemudian rukun yang selanjutnya yang ke-8 ya betul ya. Wa julusun bainahuma ya, yaitu duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Yang jadi rukun duduknya, bukan bacaan doanya. Bifili warhamni eta mah sunnah. Yang jadi rukun adalah duduknya. Meskipun tak apal dia cuman duduk saja cukup. Nah, duduk saja cukup. Dan yang disunatkan cara duduknya adalah dikenal dengan duduk iftirash ya. Duduk iftirash itu Bu, kita duduk di mata kaki kita yang kiri. Mata kaki kita yang kiri. Itu duduk iftirash. Ya, duduk. Ada yang bilang mata kaki, ada yang bilang telapak kaki kiri gitu ya. Nah, seperti itu ya. Itu namanya duduk iftirash. Dan duduk iftirash ini yang paling banyak dikerjakan dalam sholat. Duduk di antara 2 sujud, tasyahud awal, duduk istirahah, iftirash semua. Iftirash semua. Hatta pada sujud sahwi Bu. Hatta pada sujud sahwi iftirash heula. Adapun duduk tawarruk yang kita duduk di atas bumi, kaki kiri kita ke bawah kaki kanan, gitu kan ya? Itu hanya duduk ketika yang setelah duduk itu adalah salam. Jadi makanya ketika kita jadi masbuk, kita mendapati imam sudah sujud, sudah tasyahud akhir. Maka bagi makmum dia tidak boleh duduk tawarruk, tapi duduknya jika duduk di antara 2 sujud. Ada di kitab ini ya. Jadi tidak
tidak disunahkan kita ikut tawarruk, tapi tetap ikut iftirosh ya. Salajengna heula kita lanjut aja dulu yang ke-9. Baru tumakninah ya, tumakninah fi kullin. Di mana aja tumakninah itu ada di 4 tempat, yaitu pertama ketika setelah ruku tumakninah, i'tidal tumakninah, kemudian sujud tumakninah, kemudian duduk di antara sujud tumakninah. Itu ada 4 tempat ya. Berapa lama tumakninah? 1 menit, telam itu ingat ya. Sajam komo gitu ya. Nunamina tumakninah teh ternyata teu lami, Pak. Biqadri lafzi subhanallah tesakitu. Sekedar kecap ucapan subhanallah. Tumakninah itu, Pak. Sujud urang penajroh hati teh subhanallah. Cekap sebetulnya. Nah, jangan teu maca subhanallahil a'la wa bihamdi, itu mah sunat. Tapi tumakninah itu wajib. Tumakninah mah wajib. Apa itu tumakninah? Disebutkan di dia tumakninah itu adalah tumakninah itu ada sukunun ba'da harokatin, yaitu berdiri sejenak setelah pergerakan. Dari berdiri ke ruku, berdiri sejenak, berhenti sejenak, sekedar bacaan subhanallah, itu tumakninah ya. Kemudian yang ke-10 wa ashiruha, yang ke-10 dari rukun salat adalah tasyahudun akhirun. Tasyahud akhir ya. Tasyahud awal mah sanes, itu mah sunnah. Tapi tasyahud akhir itu rukun. Apa itu tasyahud akhir? Ketika bacaan at-tahiyatul mubarakatuh sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud akhir ya. Yang ke-11-nya adalah wassalatun ala nabi ba'dahu. Sholawat atas nabi setelah tadi tasyahud. Rukun, Bu. Jadi kalau kita sholat komplit teu maca sholawat, teu sah sholatna. Sholatna bagus bacaannya teh, Fatihahnya bagus, setelah Fatihah baca Yasin, tapi tidak baca sholawat di tasyahud akhir, teu sah sholat. Makanya harus baca sholawat. Wa aqalluha, dan paling sedikitnya dari sholawat itu katanya Allahumma sholli ala Muhammad, sakit hungkul. Tapi yang komplitnya tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita teraskeun. Kita sampai sholawat Ibrahimiyah ya. Tapi wa aqalluha minimalna katanya Allahumma sholli ala Muhammad, sakitu cekap. Tapi wa ala alima itu mah sunnah katanya, sunnah ya. Wa sunnah fi akhir, dan sunat di dalam tasyahud akhir salatun ala alihi, salawat atas keluarga Nabi ya. Salajengna yang ke wahadi asyaraha, yang ke-11. Yang ke-11 udah tadi ya, 11 salawat. Yang ke-12 adalah wa qu'udun lahuma, posisi duduk ketika tadi tasyahud sama sholawat. Jadi tesah pamit tasyahud dan teh nuju sujud, tesah kalau sholawat teh lagi berdiri, kedah nuju calik, dan calik nage wasunnah tawarrukun, dengan duduk tawarruk ya. Nah, di sini Pak dijelaskan katanya wa wada'u yadaihi, kemudian meletakkan kedua tangannya fi tasyahhudaihi, di dalam dua tasyahudnya, yaitu tasyahud awal sama akhir, ala tarafi rukbataihi, di ujung lutut sauna teh ya, di ujung lutut di sebat teh. Di keterangan lain di paha, di dekat lutut aya anu kitu ya. Nasyiron, dibentangkan asabi ayusrohu, anu kiri katanya dibeberkeun. Jadi jangan dikepeul ya, dibeberkeun. Wa qabidan yumnahu, dan yang kanan itu dikepeulkeun. Jadi yang kiri dibeberkeun untuk tasyahud akhir ya, tasyahud awal juga sama. Kemudian yang kanan mah dikepalkan, tapi katanya illal musabbihata, kecuali jari setelah ibu jari nya eta telunjuk mah dilepaskeun saurna teh.
illal musabbihata, kecuali jari telunjuk dilepaskan ya, henteu dikepeul, jadi kieu sawarna teh. Dan ieu si jari telunjuk Pak waraf'uha, dan dia diangkat bukan ketika asyhadu, tapi inda illallah, ketika orang ngucapkeun asyhadu alla asyhadu alla ilaha illallah, namanya diangkatkeun sawarna teh ya. Jadi kan benten-benten di dieu aya dulu urang nu ti awal keneh kitu nya, aya nu diutek-utekeun mangga eta mah aya dalilna. Cuman tina kitab ieu mah tangan kiri dibeberkeun, tangan kanan dikepeulkeun kecuali curug. Dan diangkat ketika illallah sawarna teh kitu ya. Nah, jadi jelaskan wa sunnah tawarrukun fihi, dan disunahkan duduk nate tawarruk ay fi qu'udi tasyahudil akhir, yaitu duduk tasyahud akhir, wa huwa ma yaqibuhu salamun, yaitu yang duduknya itu ditungtungan ku salam, maka falat ya tawarruku, maka jangan duduk tawarruk bagi masbuk fi tasyahudi imamihil akhir, ketika imamna tasyahud akhir tapi dia jadi masbuk itu berarti kan ketinggalan rakaat, dia mah nggak boleh tawarruk, dudukna iftiros sapertos tahiyat awal ya. Wala man yasjudu li sahwin, begitupun tidak duduk tawarruk bagi orang yang sujud sahwi, karena sujud sahwi itu kan 2 kali Pak ya. Sujud dulu itu yang pertama itu meskipun dia tahiyat akhir, karena mau sujud sahwi nggak boleh duduk tawarruk, nah gitu ya. Nah, kemudian dia duduk lagi, habis sujud pertama dia duduk biasa lagi, sujud kedua dia baru dari sujud kedua mau salam baru tawarruk. Kalau lihat dari kitab ini seperti itu. Tadi dia aya nu rada aneh anu kirina. Di sini yang tangan kirinya katanya nasyiron asabi ayusrohu, dibentangkan jari-jari kirina ma'adhammin laha, tapi dirakepkeun teh kayak dibukakeun, tapi prak-prakan mah kadang aya nu muka teu sawios da eta mah sunnah kitunya, sunnahnya aya nu dirakepkeun aya nu kitukeun ya. Terus yang terakhir atau yang kedua terakhir, yang ke-13 wa taslimatun ula, salam yang pertama eta janten rukun Pak, anu kadua nama sunnat. Kumaha pamitos salam nu pertama urang bobos, misalkan hadas, sah teu salatna? Sah, da atos salam anu rukun ya. Nah, jadi pami urang hadas atau salam nu pertama sah salatna. Wa aqalluha, dan kecap salam itu yang minimalnya adalah assalamu alaikum ya, wa sunnah tsaniyatun, dan sunnah yang kedua nama ya. Dan sunnah oge ngangge rahmatullah ya, wal tifati fihi. Jadi katanya kalau ada dari Habib Ali, kapan kita menoleh kanan kiri teh katanya, apa kalau assalamualaikum gitu? Ternyata tidak katanya. Assalamualaikum warahmatullah, balik lagi assalamualaikum warahmatullah, katanya seperti itu. Tadi Pak, ketika orang mengangkat tangan, mengangkat jari, disunahkan melihat tangan yang kita angkat. Disunahkan asyhadu alla ilaha asyhadu. Setiap sholat kita melihat tempat sujud, kecuali di dua tempat. Pertama, ketika tangan kanan kita, telunjuk kita diangkat ketika mengucapkan illallah, maka disunahkan melihat jari jemari sekilas saja. Dia begitu tos melihat kayaknya ke tempat sujud deui. Kedua, ketika kita kunut, kita disunatkan melihat telapak tangan, katanya seperti itu ya. Selain itu, kita disunatkan melihat tempat sujud ya. Nah, yang ke-14 adalah rukunnya apa Bu? Tartib itu mendahulukan yang dahulu, membelakangkan yang belakang sesuai urutan. Ruku heula nembe itidal, nembe sujud, itu sujud heula nembe ruku, sapertos kitu. Tartibun ya, itu biasa.
Mungkin sakit itu bapak ibu-ibu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan jadi motivasi kita untuk sama-sama belajar karena gening ternyata yang kita kerjakan itu ada dasarnya gitu, ada dalilnya. Terima kasih bangga Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya kan sudah sepuh ya, ini merujuk ke yang nomor 3 yang berdiri tadi yang waktu. Ibu saya udah sepuh jadi nggak bisa sujud sama ruku, tetapi masih punya kemampuan untuk berdiri tegak. Apakah sholatnya bisa terus dulu dari awal sampai akhir atau untuk membacakan takbiratul ihramnya harus berdiri, amaniyatnya harus berdiri atau gimana? Kemudian untuk posisi duduknya, apakah posisi kakinya harus mengikuti kayak posisi yang kita sholat normal, atau sebisanya? Atau apa gimana? Bisa bisa nggak nempel ke ini maksudnya ke lantai gitu? Ya, yang itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam. Namun bacaan termasuk sunnah mungkin ya. Apakah kita dianjurkan untuk membaca 3 kali atau seperti apa? Kemudian yang kedua berkaitan dengan sujud sahwi. Ketika saya terlupa dengan rakaat mungkin ya, dan merasa tidak yakin karena kurang misalnya, maka di akhir melakukan sujud sahwi. Apakah seperti biasa sujud 2 rakaat yang wajib, lalu salam, atau sujud 2 kali, lalu sahwinya berapa kali, bacaannya mungkin yang ada bacaannya subhanallah ya. Kemudian yang ketiga, mungkin itu saja dulu. Enggak. Khususnya saya sangat sulit ketika duduk tasyahud akhir, yaitu iftirash ya. Tawarruk. Nah, di mana posisi kaki yang kanan itu kan yang saya lihat si ini ditekan itu perut jari jemari kakinya ke bumi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai bahwa ada seorang yang jamaah yang mampu untuk berdiri, cuman tidak lama gitu. Jadi dia untuk berdiri sih bisa, cuman pada saat lama mungkin tidak bisa kemudian. Jadi artinya apakah boleh sambil duduk gitu. Dan terus gerakan ada beberapa gerakan yang tidak bisa dilakukan, termasuk di lantai gitu. Nah itu bagaimana kompensasinya, atau itu sah atau enggak? Yang kedua mengenai doa itu bacaan masuk apa seperti tasawuf awal. Oh iya. Ya. Terus yang 2B mengenai sujud sahwi, yang ketiga mengenai duduk akhir, tahiyat akhir, cuman ada sama kayak tadi itu ada mungkin ada kendala mengenai akhir. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Memang Bu, yang tadi rukun yang ketiga itu qiyamun ala qadirin. Berdiri bagi yang mampu berdirinya. Malah di sini kadang dijelaskan itu ketat memang Bu ya. Meskipun berdirinya itu kudu harus mayar, kudu berdiri katanya. Kalau bisa misalkan dia berdiri dengan bantuan orang, tapi dia bisa berdirinya, maka dia harus berdiri. Kalau bisa berdiri ya. Tapi kalau berdiri pun dia misalkan susah, terus kemudian tidak mampu bayar orang, maka duduk boleh bagi dia. Dan tidak bisa berdiri yang benar-benar secara wajar dia tidak bisa berdiri, maka dia diperbolehkan duduk. Kalau di sini memang untuk sholat fardu agak-agak ketat, meskipun katanya dia harus bersandar di sesuatu, maka diutamakan untuk tetap berdiri katanya ya. Meskipun itu makruh katanya ya, makruh. Wa yukrahu al istinadu, yaitu dimakruhkan dengan bersandar itu. Tapi bersandar itu ya udah khalas gitu. Jadi sebisa mungkin berdiri, kecuali memang tidak mampu maka bagi dia boleh duduk. Seperti apa duduknya? Di sini ada disebutkan duduk yang terbaik itu apa dulu misalkan. Ternyata yang pertama itu duduk yang terbaik di sini jelaskan. Wal afdalu lil qaidi, dan yang utama bagi orang yang duduk yang tidak bisa berdiri adalah duduknya iftirash. Duduk iftirash Bu, yang pertama. Pamita tiasa summa tarabbu. Tarabbu itu sila. Pamita tiasa kan sila mah tiasa sigananya. Jadi pami iftirash tiasa nembe sila. Pami sila tiasa summa tawarruku nembe tawarruk. Tiasa kenanya kumatiasana. Kumatiasananya fa in ajaza 'ani sholati qa'idan, lamun dia susah juga untuk salat duduk, shalla mudtaji'an, dengan berbaring ala janbi di atas lempeng kanannya, itu biasa berbaring gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau yang tadi berdiri masih bisa berdiri ya, sebisa mungkin ya. Tapi kalau emang susah banget ya duduk, tidak ada masalah. Duduknya iftirashan, tarabbu, kemudian tawarruk ya. Gimana kalau misalkan tadi sholat maghrib masbuk, kena Ibu cukup ya, seperti Ibu ya, yang itu cukup ya. Maksudnya Pak Ustadz gini, kan Ibu saya masih punya kemampuan untuk berdiri, Iya. untuk ruku sama sujud nggak bisa, jadi harus duduk di kursi. Kalau udah duduk di kursi kan susah berdirinya. Oh iya. Maksudnya apakah dari awal sampai akhir Duduk gitu ya. duduk terus, atau pas karena dia punya kemampuan berdiri dari awal yang niat sama takbiratul ihramnya bisa berdiri, pas mau ruku sama sujudnya bisa duduk atau gimana itu? Oh iya. Nah, kalau misalkan yang wajib berdiri, Bu ya, wajib berdiri, betul tadi kata Ibu. Mahali takbir ihram, ketika posisi takbiratul ihram dan baca Al-Fatihahnya. Itu wajib berdiri. Tapi kalau sisanya tidak kuat itu bisa sambil diganti duduk misalkan, bisa. Kemudian ini Pak Ustadz, kalau duduk di kursi misalnya, si kaki posisinya harus nempel ke lantai atau? Oh enggak Bu, di alas saja, meskipun tidak di kasur kan boleh, tidak harus ke lantai. Jadi kalau beliau bisa di kasur, di kasur. Nah, jadi ketika dia bisa di lantai pun ada karpet ya, tidak harus di bumi langsung gitu ya, harus bisa. Tapi kembali lagi ala kulli hal, kalau agama itu tidak memberatkan. Sekiranya susah bisa ya salatlah kamu berdiri, kalau tidak bisa duduk, tidak bisa seperti itu ya. Jadi tidak memberatkan. Ini salah satu dari kitab ini, kitab yang lain mungkin ada beda. Mungkin nanti Pak Ustadz Koko bisa menambahkan ya. Jadi intinya agama itu tidak memberatkan, tapi memang ada peraturan syarat rukun yang harus dipenuhi gitu ya. Kemudian yang tadi Ibu ketika sholat maghrib terlambat, jadi otomatis kan dia tasahud deui gitu kan. Apakah kita disunahkan membaca? Disunahkan membaca tasahud meskipun jadi 3 kali, nggak masalah, boleh terus. Daripada kita diam katanya, karena tidaklah sholat itu dijadikan untuk diam, melainkan zikir dan doa. Zikir yang bagus ketika tasahud. Malah ketika misalkan imam itu tasahud akhir, apakah kita pas duduk kita sebagai masbuk bacanya tasahud awal atau tasahud akhir? Boleh tasahud akhir katanya. Daripada kita diam, itu boleh seperti itu ya.
Intinya tidak boleh diam. Terus pertanyaan selanjutnya apa tadi? Sujud sahwi. Sujud sahwi itu di kitab ini dijelaskan kapan kita sujud sahwi. Di antaranya tadinya lupa rakaat. Ketika kita lupa rakaat ini lupa 3 atau 4, maka kita ambil yang kecil. Jangan ambil yang gede gitu ya dengan asal sieun kelebihan, enggak. Kita sieun kekurangan. Jadi kita ambil yang sedikit, kita tambah 1 rakaat. Sujudnya itu ketika kita tasyahud akhir ya. Ketika biasanya kan salam kan. Tapi karena kita mau sujud sahwi, kita sujud dulu 2 kali, Bu. Sujud biasa. Sujud 1 kali sujud, duduk lagi, terus lagi, sujud lagi, duduk tawaruk baru salam. Adapun bacanya tadi subhanallah ya seperti itu boleh, silahkan. Tidak baca itu pun tidak masalah. Karena yang penting itu sujudnya. Tapi jangan cepat-cepat lah ya, ada tumaninahnya gitu ya. Sujud, duduk, sujud, baru salam. Itu dinamakan dengan sujud sahwi ya, sujud sahwi. Oh enggak, kalau yang saya baca di sini sih sujud dulu ya, sujud dulu baru salam terakhir. Meskipun ada riwayat Nabi itu pernah salam dulu, ya, itu kan ini kalau nggak salah disyariatkan sujud sahwi ketika Nabi dibuat lupa oleh Allah, dibuat lupa. Entah itu sholat apa gitu, harusnya 4 rakaat tapi beliau 3 rakaat atau 2 gitu ya. Ketika beres salam ada yang protes. Nabi sekarang sholatnya didiskon gitu kan. Nanya kepada sahabat, apa benar yang dia bilang bahwa saya kurang rakaatnya? Iya kalau gitu. Langsung Nabi sujud sahwi, menambah rakaat kemudian sujud sahwi. Bayangkan kalau Nabi tidak lupa, maka kita tidak tahu ada syariat sujud sahwi. Nabi itu sudah salam, Nabi gitu ya. Tapi ketika yang di selanjutnya, ketika dalam pelaksanaan sholat kita tahu ada rukun yang kelewat, maka kita sujud sahwi sebelum salam. Kalau di sini ya, tapi mungkin dikoreksi bila ada keliru ya. Terus satu lagi apa? Udah ya? Oh ya betul. Itu kembali lagi Bu, jika kita bisa. Yang sunnah, yang rukun itu duduknya. Adapun tawaruknya sunat ya, itu sunat abdol seperti gitu. Tadi butunun asobiih, jadi perut jarinya itu harus menempel ke bumi sebisa mungkin kelima-limanya. Untuk bisa 1 cukup, tapi bisa kena ya udah nggak apa-apa sebisanya. Yang penting tasyahud dan salawatnya harus ketika duduk, tidak boleh berdiri misalkan ketika itu ya. Tasyahud sama salawatnya harus duduk, tidak boleh berdiri. Duduknya seperti apa? Sunnahnya tawarruk. Wallahu a'lam bishawab.